Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa yang menjadi alamat doa kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang mengajari kita berdoa, dan di dalam nama Roh Kudus yang berdoa untuk kita, bersama dengan roh kita, kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Diambil dari Matius 6 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 453, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma bernalar bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat, kami persilakan duduk. Doa adalah napas hidup iman, sarana mengungkapkan seluruh isi hati kita, dan sebagai bukti kedekatan hubungan serta cinta kasih kita kepada Tuhan. Namun seringkali kita kurang berdoa, bahkan masih ada yang tidak berdoa. Untuk itu, marilah kita mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh.
Berbahagialah orang-orang yang mengaku akan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan untuk meneguhkan pengharapan kita. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya. Berdoalah, Dia dekat dengan kita. Dia menunggu kita setiap saat. Matanya tertuju kepada kita, dan telinganya mendengar permohonan kita. Dia menyatakan kasih dan janji-Nya bagi kita sampai selama-lamanya. Bersukacitalah, Tuhan senantiasa mendengar permohonan anak-anak-Nya. Kita bersyukur atas pengampunan-Nya. Mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 137, bait yang pertama dan yang ketiga adalah beban hidupmu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Tibalah kita pada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama, diambil dari Perjanjian Baru, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Diambil dari Perjanjian Baru, Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan,
camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, jemaat Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Firman yang selalu menguatkan kami dalam langkah-langkah kehidupan kami, hari demi hari, minggu demi minggu, di dalam segala tantangan yang kami hadapi. Untuk itu datanglah ya Tuhan, bersabdalah, jemaat-Mu bersedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diberitakan kepada kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai dengan 27. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat untuk selama-lamanya dari Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah yang apa yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjat doakan ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan,
diberkati untuk selama-lamanya. Majuah-juah, Shalom. Minggu ini menurut almanak gereja disebut Minggu Rogate, yang artinya berdoalah. Minggu pertama tanggal 3 Mei yang lalu disebut Minggu Jubilate, bersoraklah. Minggu kedua, minggu yang lalu tanggal 10 Mei disebut Minggu Kantate, bernyanyilah. Jadi 3 minggu berturut-turut tema khotbah, bersoraklah, bernyanyilah, dan berdoalah. Menurut tahun gereja, ketiga tema tersebut setelah Paskah April yang lalu. Peristiwa salib dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa terbesar sepanjang sejarah, peristiwa keselamatan di dalam Kristus. Lebih besar jauh dari COVID-19 yang menggemparkan dunia. Tema khotbah GBKP hari ini, berdoalah, dalam ucapan syukur atas dasar firman Tuhan 1 Tawarikh 17 dan pembacaan kita tadi Lukas 18 ayat 1-8. 1 Tawarikh 17 diberi judul doa syukur Daud. Daud bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya dan keturunannya. Daud merasa tidak layak di hadapan Tuhan menerima berkat Tuhan di atas kekurangan-kekurangannya. Bahkan keinginannya untuk mendirikan bait Allah tidak dikabulkan Tuhan. Namun Daud dan kerajaannya adalah kebanggaan Israel sampai hari ini. Bahkan Mesias yang akan datang itu disebut anak Daud. Kita mengingat ketika Yesus memasuki Yerusalem menuju salib, dielu-elukan atas nama anak Daud. Pembacaan kita tentang hakim yang tidak benar, Lukas 8 ayat 1-8. Perumpamaan ini menurut Yesus berarti, 1. Kalau hakim yang tidak benar pada akhirnya membenarkan perkara permohonan janda itu, apalagi Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam. Kedua, supaya murid-murid harus berdoa dengan tidak jemu-jemu lagi. Berdoa mengucap syukur. Tema ini mungkin kurang tepat pada suasana COVID-19. Di saat ratusan jemaat di salah satu gereja di Bandung tertimpa COVID-19, beberapa tokoh gereja dan pendeta dan keluarga pendeta dan beberapa dokter perawat relawan yang kita sebut berada di garda paling depan berjuang melawan COVID-19 dan berbagai masalah PSBB di bidang usaha, pekerjaan dan seterusnya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang dialami bangsa dan gereja khususnya, firman Tuhan mengatakan berdoalah tetap, tidak jemu-jemu. Jikalau hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan akhirnya mengaburkan perkara janda itu, pasti Tuhan yang adil dan mengasihi kita akan mengabulkan doa jemaat. Martin Luther, seorang reformator gereja, berkata, doa adalah nafas orang percaya. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika ayat 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan, ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat invokasio kita hari ini, Yesus katakan, tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Itu berarti berdoa dengan tekun, sungguh-sungguh. Tetaplah yakin bahwa Tuhan lebih besar, adil dan kasih di atas masalah kita. Sebagai penutup renungan kita, marilah kita melihat, merenungkan bagaimana Yesus berdoa.
Ada dua hal yang disebut sebagai kebiasaan Yesus dalam Alkitab, yaitu berdoa dan ke sinagoge pada hari Sabat. Dia sendiri berdoa kepada Bapanya di Getsemane. Menurut Injil Lukas 22, ia sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Dia disalib, mati, dan bangkit, dimenangkan untuk keselamatan kita. Bersoraklah, bernyanyilah, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Roh-Mu Kudus memeteraikan firman ini, menguatkan jemaat-Mu untuk tetap berdoa, menghubungkan diri dengan Tuhan, pemberi keselamatan bagi kami, bahwa apapun yang terjadi, tantangan apapun yang kami hadapi sebagai warga gereja, sebagai warga negara bangsa Indonesia, masalah yang kami hadapi bersama-sama, kami tetap mencari berdoa kepada Tuhan, pemberi keselamatan kepada kami. Kuatkanlah jemaat-Mu, biarlah kami dalam situasi seperti ini saling mendoakan, saling menguatkan, saling tolong-menolong dalam keberadaan kami, sehingga kami tetap bisa berada di bawah pengasihan Tuhan, di bawah berkat dan kekuatan yang diberikan Tuhan, sehingga pada akhirnya kami dimenangkan melalui pergumulan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tibalah saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana setiap orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengaku bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 196, bait 1 dan bait yang kedua, ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung
relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan aku mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Tibalah kita untuk sama-sama menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Kami berikan waktu kepada jemaat di dalam mengambil sikap berdoa 1 sampai 2 menit. Doa kita mulai. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam sukacita kami pada hari ini ya Tuhan, kami masih bisa beribadah di tempat ini melalui sarana online yang Tuhan berikan kesempatan buat kami, sehingga kami mampu untuk melaksanakan ibadah kami demi memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah gereja-Mu mampu mengelola persembahan ini untuk memberitakan karya keselamatan di tengah-tengah dunia. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk rezeki yang masih tinggal pada kami. Ajari kami Tuhan untuk berhikmat dan bijaksana di dalam memakaikan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Semua ini biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami tidak lupa mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, pendeta kami, Pendeta Maslon Ginting dan keluarga, Pendeta Arman Barus beserta keluarga, dan Pendeta Dharma Pelawi beserta keluarga. Biarlah ketiga hamba-Mu ini, pendeta kami, Tuhan berkati dan urapi beserta seluruh keluarganya, terutama juga Tuhan berkati buat mereka di dalam pelayanan mereka. Biarlah dari pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami tak lupa berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, Pertua Diaken Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial. Biarlah Tuhan terus memberikan kemampuan dan kekuatan
di dalam menjalani pelayanan semua hamba-hamba Tuhan dan pengurus tersebut, sehingga dengan demikian Tuhan berikan kami hati yang melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami tak lupa berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan melawat mereka bagi anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Tuhan berkati makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, sehingga lawatan Tuhan mereka disembuhkan. Bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang saat ini bergumul dalam perekonomian, biarlah Tuhan melawat mereka. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu rezeki, sehingga pergumulan mereka dapat mereka lewati. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang sedang tidak mendapat keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Biarlah kuasa Tuhan, dasar kasih Tuhan menjadi alas dalam rumah tangga mereka, karena kasih Kristus memberkati rumah tangga mereka, dan pergumulan mereka dalam komunikasi rumah tangga dapat dipulihkan. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam gereja kami melalui sarana online. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami di dalam pelayanan kami, sehingga di dalam sarana ini Bapa, kami bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari yang tingkat tertinggi sampai tingkat yang terendah. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana memimpin bangsa dan negara kami yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan, di dalam kondisi dunia, terutama bagi bangsa kami yang saat ini menghadapi virus corona yang sedang berlangsung, biarlah Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, terutama menyadarkan hidup kami untuk menyadarkan diri kami bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, bahwa kuasa Tuhan dapat menaklukkan segala persoalan dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari ke depan Tuhan, virus ini dapat berlalu dari bangsa dan negara kami, sehingga kegiatan kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Bapa di sorga, di atas semua ini Tuhan, kami mohonkan ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tibalah saatnya kita mengucapkan tekad kita. Saudara-saudara, kamu telah menerima kasih setianya, maka marilah kita mengucapkan tekad kita. Aku bertekun dalam doaku menjadi orang berhikmat dan menjadi berkat bagi semua orang. Untuk mengokohkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457, bait pertama dan yang ketiga, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan,
Tibalah saatnya kita mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan dalam doa Bapa kami. Kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bertekunlah dalam doa, Tuhan mendengar doamu, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia,